Ya pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Hidup Sehat. Nah dokter, kita lanjutkan perbincangan kita tadi. Ini saya punya pertanyaan nih dok. Kalau campak terjadi pada anak-anak, ini proses penyembuhannya berapa lama sih dok? Ya, jadi sebenarnya mirip ya Mbak, pada anak-anak maupun dewasa hampir sama. Jadi berproses sekitar 14 hari ya. Jadi makanya kita menyarankan orang-orang yang terkena campak, baik anak-anak ataupun dewasa, itu merawat diri di rumahnya 14 hari ya Mbak, ya tidak bekerja dulu gitu. Kalau untuk isolasinya biasanya kita sampai 4 hari bebas ruamnya gitu. Nah itu cara pencegahannya sendiri seperti apa? Apakah harus jaga kontak dengan orang rumah kah atau seperti apa nih dok? Ya, karena dia menyebar melalui udara tadi, kemudian droplet dan batuk, bersin begitu ya Mbak, dan cairan tubuh seperti saliva itu. Makanya kita tentunya kalau beraktivitas sebaiknya memakai masker ya. Kemudian cuci tangan ya, cuci tangan secara teratur. Kemudian juga menjaga imun kita. Menjaga imun kita dengan cara memakan makanan yang bergizi tentunya, kemudian olahraga yang teratur. Terus kelola stres ya. Karena biasanya dia diisolasi kan, sama seperti waktu kita COVID kemarin banyak yang stres gitu ya. Jadi harus juga pandai-pandai mengelola stres. Nah dok, ini ada fakta atau mitos lagi nih, luka pada kulit akibat campak ini bisa menyebabkan rusaknya jaringan kulit secara permanen. Ini fakta atau mitos ini dok? Kalau pada campak ini sepertinya mitos ya Mbak ya. Karena ruam pada campak ini kan akibat peradangan pada pembuluh darah kecil di sekitar kulit. Nah, jadi kalau proses peradangannya membaik, tentunya ruam ini akan membaik. Kecuali ruam tadi mengalami digaruk ya, akhirnya menjadi luka yang dalam gitu ya. Dalam waktu 5-7 hari setelah ruam muncul, biasanya dia akan sembuh kembali menjadi normal. Cuma warnanya agak lebih menjadi lebih kecoklatan gitu ya. Oke, baik dok. Nah dok, ini ada pertanyaan lagi. Kalau orang sudah pernah terkena campak, ini bisa kena lagi nggak sih dok? Nah ini banyak nih yang nanya seperti ini Mbak. Kenapa? Karena mungkin takut ya kalau ini. Karena memang setelah terkena campak itu biasanya tubuh membuat memori ya, sel memori terhadap kumannya, virusnya. Dan kebanyakan sampai saat ini memang kasusnya menimbulkan kekebalan seumur hidup. Hanya ada beberapa kasus mungkin yang karena dia mempunyai kelemahan tubuh, misalkan pasien-pasien HIV, kemudian kemoterapi atau menjalani terapi steroid, kemudian itu bisa juga terkena. Dan orang yang vaksinasinya tidak lengkap. Nah, mungkin hanya 1 kali gitu ya, tidak dilengkapi, itu mungkin bisa terkena lagi infeksi campak. Nah dok, kalau untuk vaksinasi campak sendiri ini harus diberikan berkali-kali atau hanya cukup sekali saja gitu dok? Iya, ada perbedaan pada anak-anak dan pada dewasa ya Mbak ya. Kalau anak-anak memang tadi program dari pemerintah ya dengan vaksin MR tadi ya, measles dan rubella itu kita berikan pada umur 9 bulan, kemudian pada umur 18 bulan dan kelas 1 SD ya, waktu masuk SD 4-6 tahun. Kalau pada dewasa itu diberikan sampai umur usia lanjut juga bisa Mbak. Kalau menurut PABDI itu diberikan sampai umur 59, tapi pada penelitiannya bisa diberikan sampai lebih dari 60 tahun. Kalau pada dewasa itu diberikan 2 dosis dengan jangka waktu 28 hari. Jadi sebaiknya dilengkapi vaksinasi ini. Baik dok, sebaiknya dilengkapi ya dok ya. Tapi dok, ini ada fakta dan mitos yang beredar nih di masyarakat kalau vaksin MMR atau campak itu bisa menyebabkan autisme, terutama pada anak-anak. Nah ini fakta atau mitos dok? Karena infonya nih berseliweran ataupun beredar banyak sekali nih di media sosial. Ya ini pastinya menimbulkan masalah ya Mbak. Nggak mau dong orang tuanya anaknya divaksin menjadi autis ya. Betul sekali dok. Sebenarnya ini ada ceritanya Mbak. Dulu ada penelitian di tahun 2019, seorang peneliti di Inggris, Andrew Wakenfield, dia yang menyatakan bahwa ada hubungan antara vaksin campak dengan autis gitu ya. Tetapi ini sudah dibantah oleh WHO, CDC dan penelitian-penelitian di Denmark, kemudian di seluruh anak-anak, melibatkan anak-anak lebih dari 20 juta anak
itu yang mendapatkan vaksinasi ini ternyata tidak ada kaitannya antara autis dan vaksinasi campak. Karena ini adalah dua hal yang berbeda. Satu adalah infeksi virus, satu lagi adalah kemungkinan karena genetik atau lingkungan ya. Banyak faktor untuk menyebabkan seorang anak menjadi autis. Oke, berarti ini mitos dan faktanya hoax ya dok Iya, ya, ini mitos ya. betul. Ini berarti vaksinasi itu aman ya dok? Aman, ya? betul. Oke dok, nah setelah ini kita akan menjawab pertanyaan dari para pemirsa dan netizen yang sudah tanya-tanya di kolom komentar Instagram @hidupsehat TV1. Nah kita akan kembali setelah jeda berikut.